Apa ternyata saya ngeluarin motor nggak pernah dicek. Mulainya itu saya terjun ke Jakarta, saya kerja dulu di orang, di daerah Ciledug ya. Lama kelamaan saya terus terang ya pakai kerja ya, pakai kerja. Walaupun saya udah kerja, tapi kan hobi saya tetap di motor, untuk di motor-motor doang, di motor-motor klasik lah. Saya gabung di Black Hawk Batavia itu bukan kemarin sore, sekarang masih aktif. Saya waktu masih kerja di daerah Ciledug, jadinya saya pakai. Lama kelamaan mungkin 2 tahun 3 tahun saya mengundurkan diri dari situ. Akhirnya saya fokuskan untuk wirausaha sendiri gitu. Saya sempat jadi montir panggilan untuk ya salah satu artis itu Devi Permatasari, lakinya Pak Chandra. Lagi itu Pak Chandra punya BMW. Nah, saya yang megang. Terus ya lama kelamaan akhirnya kok kehidupan saya ya begini terus. Akhirnya saya terus terang lari ke Sawangan, akhirnya buka di Sawangan kecil-kecilan, ketemu kawan itu yang nama Mas Pengki, yuk kita join dah, kita gabung di situ. Ketemulah anak Global TV yang namanya Royadi, dia di klub ICBM. Ngobrol-ngobrol, yuk kita bikin nama aja, kita Mongar Custom. Kalau tentunya kalau Mon kan gunung custom dia sekitar di kayak gini lah, hobi kayak gini di motor-motor. Kalau Mon Gar itu saya bertahan hidup di kota orang. Gar itu bertahan hidupnya seperti apa? Saya tidak merugikan orang seperti apa. Bila, nah yang lucunya gini, sama ibu kontrakan itu, bapak kontrakannya sampai sekarang saya anggap ibu sendiri, keluarga sendiri, sampai anak-anaknya sendiri, tahu sendiri kan, itu jadi keluarga dia. Saya mungkin dianggap paling gede lah, karena 10 tahun kemudian berjalan dengan benar. Asalnya gitu, dalam 1 bulan tuh bayar kontrakan 3 kali atau 2 kali, buat makan, buat sekolah, buat biaya sehari-hari ya kan. Lama kelamaan hitung bulan, hitung tahun, 10 tahun kemudian ambil simbolnya, berdirilah bengkel, punya nama. Nah akhirnya sampai kedekatan sama keluarga itu saya udah dianggap sendiri custom. Tapi sekarang tuh karena dia balik lagi ke entertain, akhirnya ditinggalin tuh, padahal ilmu dia itu udah cukup. Akhirnya kerja di saya gitu. Ayo kita bareng-bareng. Udah lama perjalanan sampai alhamdulillah kita kalau ada dilibatkan sama di titik tim tertentu untuk ngisi acara-acara semacam ya di Global TV, ada ngadain kuis apa segala macam. Kita lalu dilibatkan sama bareng sama waktu itu sama anak Brotherhood, walaupun kejuaraan di Sentul untuk dari balap untuk se-Asia. Saya kan masing-masing tim itu punya ya kan untuk di motor balap jenis klasik motor tua ya, ada Brotherhood, ada Supermaster, setiap klub diundang waktu itu. Ya alhamdulillah waktu itu untuk klub 250 cc atau 3,5 kalau nggak salah, itu juara ke-1 di Black Hawk Batavia untuk se-Asia. Jokinya Sony orang Kalimantan itu ya, banyak dilibatkan untuk isi acara-acara TV-TV semasa juga ada. Dan itu ada foto-fotonya lah, saya tahu kan? Ada foto-fotonya. Kenapa saya sampai pulang kampung Garut Selatan? Itu saya bilang kampung itu carilah pendamping hidup, carilah pendamping hidup. Karena itu tuh masih saya sendirian gitu ya kan, sendirian. Nah, saya ikutin arahannya ibu. Ternyata apa ya, mungkin udah takdir ibu meninggal almarhum, akhirnya dari Bandung pindah ke sini. Akhirnya apa ya, saya ketemu jodoh orang sini, akhirnya saya menetap di sini. Nah sekarang namanya Mongar Custom udah sesuai.
nggak di Jakarta lagi. Banyak pertanyaan yang dari Jakarta, oh bang namanya ada di Jakarta Mongar Custom. Bilang suatu saat ini nama ini saya akan bawa pulang kampung. Mon adalah gunung, custom adalah sebatas hobi untuk seni kayak gini. Gar itu bertahan hidup, saya pulang kampung dan sesuai saya ada di balik gunung sekarang. Nah kebetulan saya berkunjung di sini, saya bercerita sedikit saja waktu-waktu yang lalu, ya seperti itulah. Makanya sampai sekarang ya alhamdulillah kalau ada yang dari luar kota orderan saya masih eksis karena selalu saya jaga nama baik ya. Kalau nggak jaga nama baik saya nggak bisa mengumpangi anak ini kan. Awal proses kan yang pertama kan kita tamu buat saya adalah raja ya. Tamu buat saya adalah raja. Request mereka itu seperti apa kita harus aplikasiin. Satu kita gambar dulu udah berbentuk pola, nah kita aplikasiin di plat. Pertanyaannya simpel, kalau kita yang tetangga dapat satu kota, kalau luar kota gimana ketika kena komplain? Jadi benar-benar harus sampai finishing itu benar-benar harus dari segi ukuran, volume, isi, kapasitas bensin, apa yang mereka request itu harus benar-benar kita aplikasi benar-benar gitu, bagus gitu loh. Jadi prosesnya itu emang rada rumit juga karena kita ngikutin maunya mereka gitu loh. Kalau dekat ini enak komplain, kalau jauh nama kita yang rusak gitu. Sedangkan kan kita satu, kalau di Indonesia sih masih enak ya kan, tahu sendiri ya kan. Kalau keluar dicek gitu. Kalau kita kan, kalau saya senang bicara logika, realita, fakta nyata. Ada buktinya, minimal ada foto, ada kita di galeri kita yang namanya saya terus terang untuk di media majalah tertentu kan boleh dicek gitu. Terus kalau untuk di kejuaraan Suriana Touring Motorland untuk yang sekarang kalau di Jeban dulu tuh gimana untuk keluar kotanya, nama saya diangkat sama media majalah tertentu tuh gimana, timbal baliknya seperti apa ke mereka. Dan mereka kan biaya keluarganya jual berita, nah saya juga harus kasih yang terbaik buat mereka. Karena apa, di balik itu saya untungnya apa, nama, jaga nama buat ngumpanin anak bini saya gitu kan. Kalau di Indonesia ya, kalau keluar negeri, Singapura, Malaysia, Thailand, terakhir ke Amerika yang kemarin. Ada di situnya kesannya angkuh, kok sombong sekali. Di situ ada kalau di media sosial salah satu FB atau di IG, kok saya bilangnya nggak seperti orang lain. Di situ kok karyaku ya kan, kok karyaku kesannya aneh banget gitu loh. Kayak orang lain yang nggak ada yang bisa lagi, padahal bukan itu. Gini, kita klarifikasi ya. Di situ ada karyaku karena gini, saya udah capek-capek bikin karya secapek maksudnya sampai wah perjuangan seperti apa, tiba-tiba dipakai DP orang. Di situ saya kurang suka.
kurang sukanya enggak. Kalau orang itu minta izin sama saya, ya silahkan ya. Tapi ini tiba-tiba dipakai DP ya, itu makanya di situ selalu karyaku. Hak patennya apa? Hak patennya saya ngeluarin motor nggak pernah dicek. Mau tangki mau apa tuh nggak pernah dicek, karena ada salah satu orang kalau nggak salah itu waktu itu dari pihak motor, terus seperti apa gitu ya dia wawancara itu, bang patennya seperti apa, hak patennya seperti ini, saya ngeluarin satu barang tuh nggak pernah dicek, mau prim, mau tangki, mau kelarnya motor itu pas saya nggak pernah saya cek. Kalau cek tuh urusannya orang lain, karena yang saya tonjolkan itu ya seperti ini. Jadi bagusnya antara pelat, antara pipa, antara elasan biar kelihatan gitu. Kalau urusannya itu mereka kan itulah paten saya. Makanya dibilang paten ini ciri khas saya gitu. Ciri khas saya seperti itu. Ciri khas saya seperti itu. Nggak pernah dicek. Itu salah satu media majalah tertentu lah, nggak usah dibilang lah namanya gitu. Tapi kalau kok ada ya bolehnya dicek di FB saya atau di IG. Nah itulah yang lurusan ada hak patennya waktu itu kalau nggak salah yang dibawa ke Singapura kalau nggak salah. Kalau di Singapura ada di situ pelanggan sampai Singapura, kayaknya kesannya gimana gitu loh, padahal ya seperti ini gitu loh. Saya nggak pernah neko-neko, apa adanya kalau cerita kan, apa adanya yang cerita. Yang menilai apa ya, bagus enggaknya bukan dari saya, tapi orang lain yang melihat tuh. Saya nggak bisa ngejudge salah satu bengkel, nggak pernah. Bahkan justru saya bersaing dengan orang Indonesia itu sulit. Contoh, kalau bersaing dengan orang Indonesia apa? Kadang-kadang kalau yang pola pikirnya di bawah rata-rata itu saling libas. Tapi bersaing dengan orang-orang karya, orang-orang luar, orang-orang bule, bukan karya yang terbaik dilihatin, ditonjolin karya-karya yang terbaik gitu loh. Kalau di daerah-daerah itu maaf, tapi nggak semuanya seperti itu. Suruh saya untuk di Indonesia ya, mungkin kalau untuk di segi custom, suruh saya di Indonesia itu yang namanya, kalau di FB-nya itu Bang Nes. Nah dia salah satu mentor buat saya. Karena apa ya, saya rasa belum ada di Indonesia yang melebihi skill dia untuk di motor tua, kayak semacam motor tua itu kita bilang ya, model BSA, model Norton, model Triumph, dan lain-lain lah, banyak ya yang namanya motor zaman dulu ya. Nah ini namanya Bang Nes ini terus terang suka mampir kalau ke Garut Selatan. Karya-karyanya dia tuh sulit ditiru, bahkan saya sendiri aja terus terang wah jauh kemana-mana. Karena gini, kalau kita bikin motor klasik kayak semacam BSA lah, kalau BSA itu kan punya pakemnya sendiri, spakbor seperti itu, dan BSA itu beda tipe, itu beda model semua. Wah mungkin udah ratusan ribuan keluar model. Salah satu ya semacam yang Bantam, apa BSA Bantam, apa BSA Salur. Nah itu punya ciri khas sendiri-sendiri, semacam gini lah. Paling sulit apanya bang? Kalau yang lain bikin tim apa itu mungkin gampang-gampang saja buat customer orang juga gitu. Tapi jenis handmade-nya untuk di spakbor, paling sulit. Beda sedikit aja kelihatannya udah aneh. Dari bentuk tangki misalkan volumenya agak besar sedikit apa gimana, itu harus benar-benar persis. Karena gini, sedikit beda karena orang itu udah paham pakemnya BSA itu seperti itu. Tadi teman tadi BSA Salur ya katanya. Knalpotnya seperti itu, tangkinya seperti itu. Banyak orang yang orang-orang motor klasikan yang seperti itu cukup sulit karena satu bahannya lingkarannya hampir full rest, depan belakang, yang belakang bisa dilipat, dan lain-lain itu paling sulit, apalagi di tangki. Beda sedikit udah ngaco. Tapi kadang orang itu tangki BSA nya tipe berapa, lucu gitu loh. Jadinya
BSA itu kan banyak modelnya. Jadi kalau benar-benar BSA ini untuk salur apa seperti apa, orang tuh pada tahu gitu. Itu sulit sekali gitu. Yang menguasai juga itu hanya Bang Nes ya, dan orangnya suka ke sini. Saya hanya menyiplak atasnya doang kalau misalkan tangki. Saya jiplak atasnya tangki seperti BSA salur. Bawahnya itu saya mengimbangi untuk motor-motor zaman sekarang. Contoh misalkan tangkinya BSA kepengen diterap di jenis motor Honda, apa Scorpio, cuman ngikutin casingnya aja gitu. Itu paling sulit. Ya kalau Mas Bang Nes, ya kalau bikin tangki BSA ya buat ditaruh di BSA lagi gitu loh. Ya kalau saya bertolak belakang loh. Sekarang faktor BSA depan misalkan selalu pengen baju seperti pengen disamain, tapi mesinnya lain. Nah itu yang dikembangin. Tapi karena di sini sekarang alhamdulillah. Dan kalau untuk motor-motor klasik kayak gitu tuh kan spakbor depan belakang tuh setahu saya sering ngobrol sama Bang, ada 2 juta, ada 3 juta, dan 5 juta. Tangki juga sama, mahal. Karena ya mungkin apa yang namanya jenis handmade itu karena apa ya, keahlian tuh nggak banyak orang yang menguasai. Tapi di Indonesia yang dihargai itu satu produksi massal ya kan, produksi massal. Nah kalau saya pribadi sih, Bang kok mahal banget. Saya cuma menyarankan, coba cari lagi ke custom orang. Kalau misalkan udah lebih murah ya silakan. Tamu bagi saya adalah aja. Tapi menentukan harga saya pribadi gitu. Anda punya uang, saya punya karya. Anda menawar, saya bikin patokan harga kan gitu. Ya balik lagi ke orang tersebut. Jatuhnya anak-anak muda sekarang itu kebanyakan ya Jeep style, Bread style, KP Racer, Splendor, termasuk motor ende ya kan. Karena gini, patokan mode kadang-kadang nih orang senang di custom tapi nggak tahu patokan. Bukan saya tidak merendahkan orang, saya tidak mengejas orang. Kalau emang seneng hobinya di situ, contoh logikanya kita pakai analogi aja. Nih Bang, kuncinya, nih motornya. Tapi seorang tersebut tuh belum bisa naik motor. Apa yang terjadi? Nyuksruk, jatuh. Jadi prosesnya belajar. Nah sekarang gini, orang yang seneng model custom, mau scrambler, mau chopper, mau bread style, mau dan segala macam, tapi nggak punya patokan, akhirnya berantakan. Misalkan ban mahal, ini mahal, segala mahal. Tapi pas penerapan, manisnya ini motor seperti apa? Model scrambler misalkan, tiba-tiba model scrambler tapi belakangnya buntutnya pakai buntut tawon, jadi kamera kan lucu gitu. Tapi orang ini kepengen model, kalau dikawin-kawin malah jadi aneh. Jadi ada pakem-pakemnya sendiri, ada pakem-pakemnya sendiri untuk di jenis model. Jadi secara analoginya gini, salah satu cewek ini orang punya beli make up yang mahal, tapi si cewek ini nggak pernah ke salon. Apa yang terjadi? Cemong semua. Mungkin cara pakai lipstiknya, pakai eyeshadow, pakai segala macam, jadi cemong semua. Padahal itu make up itu yang mahal-mahal, tapi salah cara pemakaian jadi cemong, jadi kayak ondel-ondel kayak mungkin ya. Tapi kalau ceweknya gaul, banyak bertanya, sering main ke salon dan segala macam, walaupun make upnya harganya murah, apa yang terjadi? Ya bagus cara penerapannya kan. Ya seperti sama lah di motor. Ban mahal, sebleker mahal. Terus tanpa konsep, jadinya seperti apa? Udah ngaco gitu loh.